Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgis menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di GPIB Jemaat Hosiana. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di tempat ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kita berada di minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapa GPIB. Tema ibadah hari ini, Kaum Bapa GPIB tidak kekurangan karunia. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah pagi hari ini adalah Bapak Pendeta Limsen Banjarnahor. Ungkapan situasi. Perayaan syukur HUT ke-39 Persekutuan Kaum Bapa saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Pertama, situasi ini menuntut perubahan dan pembaruan sikap serta perilaku setiap orang, khususnya kaum bapak, baik secara pribadi, dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Ada hal-hal lama yang perlu ditinggalkan untuk menyesuaikan diri dan hidup dengan situasi normal yang baru. Kedua, situasi ini telah menimbulkan dampak yang sangat besar secara ekonomi dalam kehidupan keluarga. Banyak usaha yang mandek bahkan tutup. Sehingga para bapak pekerja harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau di PHK dalam situasi ini. Kita semua, khususnya bapak, tidak putus asa, kecewa, dan hanya berpangku tangan. Kita justru bersyukur karena kondisi ini menyadarkan tentang potensi dan kepotensi sumber daya insani yang telah dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Inilah waktu untuk mengembangkannya dalam karya usaha layan secara mandiri atau bersama. Karakter tangguh dan luas yang selama ini ditumbuhkan serta dijamah oleh Roh Kudus yang memberi kuasa juga daya cipta akan memampukan kita semua, khususnya kaum bapak, untuk berkreasi serta mengambil peluang dalam usaha kerja, mengisi ruang dan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Tepatlah tema ibadah hari ini. Kaum bapak tidak kekurangan karunia. Situasi pandemi COVID-19 menjungkir balikan seluruh tatanan kehidupan di dalam semua bidang. Menimbulkan kelemahan, kekecewaan, kemiskinan, dan penderitaan. Namun kaum bapak GPIB tidak kekurangan karunia untuk berkarya cipta mengatasi situasi yang ada. Perayaan syukur HUT ke-39 tahun Persekutuan Kaum Bapa saat ini menjadi momentum penting bagi menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita.
kembangkan dalam berkarya cipta, sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat aman, makin baik, dan sejahtera. Jemaat yang terkasih, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 6 ayat 1 dan 4. Bernyanyilah orang percaya. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing pada pagi hari ini mengatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. 1 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Terimalah salam rasulih. Kasih karunia dan rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai Bapak Ibu sekalian. Tinggalkan yang gelap dan ingat kewajiban.
Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernafas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membarui kami yang tulus mengaku kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah usia binalayan ke-39 tahun bagi persekutuan kaum Bapa. Engkau telah memperlengkapi para Bapa dan kami semua dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia apapun untuk kami kembangkan menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Para Bapak tetap tangguh dan luwes menjalankan fungsi sebagai pekerja, pengayom, dan pembawa sukacita serta damai sejahtera dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan, jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita akan mendengarkan kesaksian pujian Sejauh Timur dari Barat, Ike Wagi.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara persiapkan pembacaan firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Jika Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkannya, mari kita bersatu di dalam doa agar firman yang akan kita dengarkan bersama-sama menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu, Bapa di dalam Kristus Yesus, ingin mendengarkan firman yang hidup. Kami tahu Tuhan, kami sangat membutuhkan firman ini. Oleh sebab itu Tuhan, jangan biarkan hati dan pemikiran kami mengembara ke tempat yang lain. Tetapi bantu dan tolong kami Tuhan, karuniakan kemampuan kepada kami, agar firman yang akan kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi tinggal di dalam hati sanubari kami. Ini doa kami dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jemaat Tuhan, silahkan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru, surat 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 12 yang mengatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati.
kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh bagai-bagai percobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana, yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus. Yang ada di dalam mereka yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, masih setia di dalam pengharapan karena kita selalu mendengarkan firman yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, banyak informasi yang sudah beredar. Tidak putus-putusnya kita mendengarkan berulang-ulang mengenai virus corona atau COVID-19 yang bisa saja mempengaruhi kesehatan mental kita bersama. Rasa panik, stres, bahkan takut kehilangan orang-orang tercinta, dan berdampak pula pada perubahan aktivitas yang tidak segelintir dampak dari wabah itu yang mengancam pernapasan manusia saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menetapkan virus corona sebagai pandemi. Hal ini membuat pemerintah
masyarakat, bahkan dunia makin khawatir dan waspada dengan penyebaran virus yang sangat cepat itu. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, disarankan untuk kita semua bahwa setiap warga masyarakat diharapkan mampu membentengi dirinya sendiri dari stres, panik yang berkepanjangan, bahkan berlebih-lebihan di tengah wabah ini. Namun ada sesuatu yang berubah, Bapak Ibu Saudara. Lihatlah sekarang, terkesan aktivitas telah menjadi normal, seolah-olah virus yang menakutkan dan yang mematikan itu tidak lagi menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat luas. Padahal tadinya sangat ditakuti dan sangat membuat orang menjadi waspada. Inilah peristiwa yang berbeda, namun dapat dijadikan contoh tentang ketaatan untuk melakukan kedisiplinan diri agar terhindar dari tertular dan menularkan, sehingga penderitaan bangsa ini cepat berlalu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, umat Tuhan di jemaat Galatia, Kapadokia atau Asia Kecil, dan Bitania yang sedang menghadapi tantangan, pergumulan dan penderitaan akibat penganiayaan di tempat mereka masing-masing, yang dikenal dengan istilah tantangan kekuatan iman. Namun mereka secara konsisten dengan iman percaya kepada Yesus Kristus tetap terjaga. Walaupun maut dan kematian menjadi taruhannya, pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa jemaat bisa bertahan dalam kondisi yang sedemikian rupa? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada 3 hal yang akan kita lihat di sini. Pertama, mereka adalah orang-orang yang percaya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mereka memuji Allah dengan mengakui sebagaimana mestinya. Ini ya, Bapak Ibu Saudara, mereka memuji Allah dengan mengakui sebagaimana mestinya. Yang ketiga, semua pengalaman hidup yang diterima adalah rahmat Allah, bukan karena jasa manusia, terutama pembaharuan hidup yang telah mereka terima. Dengan kata lain, perhatian yang diberikan Allah terhadap umat orang-orang percaya itu tidak hanya memberikan mereka anugerah, tetapi juga memelihara mereka sampai pada kemuliaannya nanti. Mereka bisa saja diserang, tetapi tidak untuk ditaklukkan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara ya, latar belakang umat Tuhan ini. Perhatikan pengalaman hidup umat Tuhan dalam perjanjian lama juga. Dan perhatikan juga umat Tuhan yang setia saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, alasan kesetiaan ini umatnya kepada Tuhan dan kesetiaan Tuhan kepada umatnya dibuktikan dengan perkataan
keselamatan yang terdapat dalam ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya bacakan untuk kita semua. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hidup yang tidak dapat binasa kini telah didatangkan oleh Injil itu. Ketika jiwa diterima di hadapan Kristus dan memandang kemuliaannya, maka hak mutlak yang dinyatakan milik Allah itu menjadi bagian pada kehidupan kita saat ini sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, orang Kristen, umat Tuhan, gereja yang dipanggil sebagai orang Kristen yang hidup dalam sejarah manusia seperti saat ini, bukan orang Kristen yang ada di luar dunia. Orang Kristen di dunia ini adalah orang Kristen yang sama merasakan apa yang dirasakan oleh umat lain. Sama-sama merasakan penderitaan, sama-sama merasakan jerih dan lelahnya hidup ini. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, selama kita menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir, kita tetap menjalankan kehidupan bersama dengan semua orang yang ada di dalam dunia ini. Ini berarti bahwa orang-orang percaya, orang-orang Kristen harus menghadapi berbagai pencobaan karena arus dunia yang berbeda dengan imannya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa seorang murid harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Teladan hidup sudah diberi, maka selayaknya lah umat Kristiani sebagai murid yang meneladani Yesus Kristus itu. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana seorang murid yang sudah diberikan teladan hidup itu, maka sudah selayaknya lah warga, orang-orang percaya sebagai muridnya meneladani hidup Yesus Kristus itu. Pemeliharaan dan kekuatan yang Allah berikan sebagai tanda penyertaannya memampukan warga orang-orang percaya untuk tetap setia. Ingat Bapak Ibu Saudara, jika selama ini kita mengimani perjuangan kita sendiri, maka kita telah kehilangan fokus. Jika kita mengimani perjuangan kita sendiri, maka kita telah kehilangan fokus diri kita itu. Iman bukanlah tentang kita maupun tentang perjuangan kita. Meski dalam iman dibutuhkan suatu tindakan, namun sejak awal iman bukanlah tentang apa yang kita lakukan. Iman adalah tentang Allah, tentang apa yang kita ketahui tentang dirinya, dan apa yang sanggup dan telah Dia lakukan bagi kita. Bahwa rancangannya bagi kita adalah suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Kejarlah Tuhan dan
pengenalan akan dirinya, sampai kita melihat seperti Allah melihat kita sendiri, sampai kita berkata seperti Allah berkata, sampai kita hidup dalam dimensi iman. Demikianlah iman itu ditambahkan dengan sendirinya kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kuasa Allah pun akan dimanifestasikan secara ajaib, dan mukjizat-mukjizat heran akan terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam rangka mensyukuri perjalanan Pelkat PKB GPIB, tepatnya 11 Juli, sudah saatnya merubah paradigma pelayanan yang sifatnya menunggu, merubah dan bereaksi menjadi penggerak dinamika pelayanan dalam suasana yang berbeda, dengan situasi yang berbeda seperti saat ini. Jika umat Tuhan di daerah Pontus di Galilea mampu bertahan, bahkan memberikan contoh dan model bertahan dalam kesusahan, dalam kegigihan, dalam keheranan, contoh dan model bertahan dalam kesusahan ini seharusnya dapat diadopsi kaum PKB, dijadikan satu gerakan untuk melakukan sesuatu yang sangat berguna di tengah-tengah kehidupan umat. Tidak saatnya lagi melipat tangan, pasrah sempurna dalam penderitaan, tapi mampu menemukan ide cemerlang, mensupport, memberikan sesuatu yang berdampak di dalam situasi sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, itulah PKB yang diharapkan menciptakan perubahan walaupun dalam suasana menderita. Belajarlah dari kehidupan jemaat di Galatia. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang telah memberikan kehidupan yang sangat kami butuhkan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang memang berbeda dari sebelumnya. Bapa di sorga, mampukan kami Tuhan bertahan di dalam kesusahan hidup ini. Biarlah firman yang kami dengarkan menambah kekuatan yang baru bagi kami, memberikan kepada kami semangat yang hidup, yang mampu menciptakan hal-hal yang membuat iman percaya kami terus bertumbuh di dalam hati sanubari kami. Kami tahu Tuhan, keinginan daging kami lebih dominan daripada keinginan rohani kami. Kami terkadang Tuhan lebih mengandalkan diri kami daripada mengandalkan Tuhan. Jika ini menjadi kesalahan kami, berikan Tuhan kesempatan untuk kami dapat kembali ke dalam kehadirat-Mu yang kudus itu. Ampunkan kami Tuhan, jika selalu kami mengandalkan diri kami sendiri dan mengandalkan kekuatan-kekuatan dunia, melupakan Tuhan, sehingga hidup kami terus di dalam penderitaan hidup ini. Bapa di sorga, pada hari ini Tuhan, kami mau membawakan ke dalam tangan pengasihan-Mu, umat-Mu, sebagai warga jemaat GPIB Hosiana. Tuhan, kami membawakan dalam tangan pengasihan-Mu keluarga Bapak Roni Teopuri. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Ibu Karin Malinda Lalisang. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Jefferson Pah. Tuhan, ketika keluarga ini sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, Tuhan bantu dan tolonglah mereka Tuhan, agar mampu menjalani hidup ini. Kami tahu Tuhan pergumulan kehidupan mereka. Mereka membutuhkan topangan Tuhan untuk anak-anak kekasih mereka, untuk suami ataupun istri mereka, untuk pekerjaan ataupun usaha mereka. Ya Tuhan, biarlah Tuhan segala sesuatu yang dialami oleh umat-Mu ketiga keluarga ini menjadi bahagian di dalam perhatian Tuhan, supaya Tuhan juga membagikan kasih-Nya sehingga keluarga ini mampu menjalankan kehidupan sesuai dengan rancangan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu, anak-anak kami yang di dalam studi, baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan universitas dan perguruan tinggi. Walaupun mereka masuk di dalam dunia sistem pembelajaran yang sifatnya berbeda, belajar dari rumah, mereka sangat membutuhkan topangan dari Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan sistem yang dilakukan ini dapat terus dilakukan, sehingga mata rantai menciptakan masa depan untuk anak-anak kekasih kami tidak terputus. Tetapi sistem yang baru ini Tuhan memotivasi keterlibatan kami sebagai orang tua,
untuk dapat mendampingi anak-anak kekasih kami, supaya kami memperoleh generasi-generasi yang lebih baik, yang lebih sigap, dan lebih bertahan untuk dalam kondisi seperti saat ini. Berikanlah Tuhan hati yang mau untuk mendampingi anak-anak kekasih kami, untuk memberikan semangat dan motivasi, sehingga anak-anak kami pun tidak larut di dalam suasana yang membuat mereka berdiam diri. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang menerima berkat Tuhan lewat ulang tahun dalam sepekan ini. Kami membawakan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Bapak Arnold Cornelis Politon. Kami berdoa Tuhan untuk saudara Josh Mikael Homboko. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Anita Watimena Matulesi. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Emilia Fonda Dance. Kami berdoa Tuhan untuk saudara Ronald Jeffrey Wawor. Kami berdoa Tuhan untuk Monica Astrid Seven. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Timotius Adi Wihatto. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Andreas Siahaan. Biarlah kasih-Mu Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan saudara-saudara kekasih kami yang menikmati dan menerima syukur dari Tuhan atas ketambahan usia kelahiran ini. Biarlah mereka semakin dewasa di dalam Kristus, mampu mengaplikasikan iman percaya itu di dalam segenap kegiatan dan aktivitas mereka sehari-hari. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk warga jemaat yang Tuhan karuniakan juga ulang tahun perkawinan. Berkati Tuhan hubungan suami istri. Berkati Tuhan keluarga-keluarga yang menerima hari ulang tahun pernikahan ini. Berikan kepada mereka kekuatan dan kemampuan untuk mengukir nama Tuhan di dalam setiap detik perjalanan kehidupan umat-Mu. Bapa di sorga, kami sangat berduka Tuhan terhadap keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak almarhum Heru Priyo Purwanto. Berkatilah Tuhan anak-anak kekasih, istri, cucu yang telah ditinggalkan. Berikan penghiburan yang dari Tuhan, sukacita dan damai sejahtera untuk dapat mereka terima. Tuhan, berikan kepada mereka juga Tuhan hati yang rela menerima kenyataan ini, kenyataan yang membuat mereka berpikir tentang kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, biarlah Tuhan Yesus segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah umat-Mu, GPIB Hosiana, dapat terus berjalan seiring dengan rancangan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah Tuhan para tim medis yang sudah bersusah dan berlelah, gugus tugas yang melakukan tugas-tugas mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan pejabat negara, bahkan juga Tuhan kepala-kepala pemerintah daerah. Berikanlah kepada mereka Tuhan senantiasa kesabaran. Berikanlah kepada mereka Tuhan hikmat, pengetahuan dan kemampuan untuk menciptakan strategi yang baik, untuk menciptakan strategi mendapatkan cara yang terbaik mengatasi pandemik ini. Bapa di sorga, biarlah rancangan Tuhan hadir di dalam kehidupan bangsa dan negara kami, sehingga bangsa kami ini dapat terus menciptakan bangsa yang makmur, bangsa yang adil, bangsa yang terus mengandalkan Tuhan dalam setiap
jerih dan juang kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Inilah Tuhan doa kami, ampunkan kesalahan kami dalam Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang terkasih, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, ucapan syukur dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu, sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 12 hingga yang ke-13. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 244, Bapa, Engkau sungguh baik.
Mari kita berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Kuduskanlah dan berkatilah ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita akan mengakhiri ibadah minggu pada pagi hari ini. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi.
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.